Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Akhirnya sampai kita di sesi akhir, yaitu tentang pembuatan surat putusan dalam praktik hukum perdata. Jika kemarin ada pembuatan surat gugatan, itu dibuat oleh penggugat, ada jawaban tergugat dibuat oleh tergugat, dan seterusnya, replik dan duplik itu dibuat oleh para pihak. Untuk kali ini surat putusan dibuat oleh majelis hakim. Ya, putusan adalah pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata antara pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Putusan hukum dalam perdata ini dikenal juga sebagai putusan declaration atau menyatakan hukum, atau kondemnatoir menghukum, atau konstituentif atau menciptakan keadaan hukum baru. Nah, fungsi putusan hakim ini apa sih? 1. Untuk menyelesaikan secara hukum suatu sengketa perdata. 2. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Ini seperti apa nih putusannya? Apakah mengabulkan gugatan penggugat atau mengabulkan permohonan dari si tergugat dan sebagainya. Kemudian memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi dasar pelaksanaan eksekusi jika diperlukan jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian bagaimana nih struktur surat putusan perdata? Surat putusan disusun secara tertulis, sistematis, dan formal dengan struktur ada kepala putusan, kemudian ada riwayat perkara atau kronologis, ada pertimbangan hukum, kemudian ada amar putusan, biasanya berisi pernyataan tegas ya, kemudian ada penutup dan tanda tangan. Jadi untuk di kepala keputusan itu ada irah-irah. Jenis amar putusan, terus keterangan, dikabulkan, hakim menyatakan dalil gugatan terbukti dan menyetujui petitum. Kalau ditolak, dalil tidak terbukti, gugatan tidak berdasar. Kemudian jika NO, gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil. Kemudian ada first take, itu tergugat tidak hadir tanpa alasan sah maka diputus tanpa kehadirannya. Nah, biasanya tergugat ini tidak hadir pada saat sidang pertama, maka akan diputus, namanya putusan first take. Kemudian upaya hukumnya apa nih untuk si tergugat, yaitu ada namanya verzet ya. Nah, kemudian ada konvensi rekonvensi, menyelesaikan gugatan dan gugatan balik sekaligus. Oke. Biasanya ada beberapa kesalahan yang dilakukan pada saat membuat putusan. Yang pertama, amar tidak sesuai dengan pertimbangan hakim. Kemudian mengutip dalil tanpa analisis, tidak menyebut alat bukti yang diperiksa, melompat langsung ke amar tanpa menjelaskan fakta dan hukum. Namun biasanya ini sih kecil kemungkinannya ya. Oke, baik, demikian, terima kasih. Mungkin nanti kita diskusi, dan saya Ahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.